Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Salam jumpa kembali, salam bertemu kembali dengan tentunya pelajaran seni budaya pada kesempatan kali ini. Harapan saya tentunya seperti biasa, kalian tetap senantiasa bisa menjaga kesehatan, menjaga olah tubuh kita agar senantiasa dalam keadaan imun yang bagus, imun yang sempurna. Dan jangan lupa tentunya saya berharap jangan tinggalkan ibadah kita, terutama ibadah sholat sebagai pewujudkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya pada pelajaran seni budaya di kelas 7 pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, tentunya di pelajaran ketiga kita lanjutkan pelajaran kita kali ini. Kemarin kita sudah bahas tentang level-level dalam tarian. Dalam level itu ada level rendah, level sedang, kemudian level tinggi. Juga saya sudah paparkan berbagai macam level-level di tarian-tarian daerah yang ada di Nusantara ini sebagai bentuk contoh. Dan kemarin saya juga minta kalian silahkan dicari di link YouTube bagaimana contoh daripada level-level tarian yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada pola lantai. Jadi dalam tarian kemarin juga sudah dibahas ada yang namanya pola lantai. Pola lantai dan pada berbagai macam tarian. Jadi pola lantai pada berbagai macam tarian. Nah, pada saat menari tentunya agar tarian ini menjadi menarik, punya daya estetik, nilai-nilai keindahan dari sebuah tarian, maka posisi penari itu kalau kalian perhatikan pasti posisinya selalu berubah-ubah, ya. Kalau kita tarik dan kita coba perhatikan, posisi penari itu pasti selalu berubah-ubah. Nah, perubahan posisi ini dapat dibayangkan dalam garis-garis di lantai. Kadang ada garis lurus, kadang ada garis sisi kanan, kadang ada garis sisi kiri, gitu ya. Nah, garis-garis di lantai itulah dalam istilah karya tari ini disebut namanya pola lantai. Jadi kadang menyerong ke sisi kiri, ke kanan, maju ke depan, mundur ke belakang. Nah, kita bayangkan garis-garis itulah dalam istilah tarian disebut namanya pola lantai. Nah, pola lantai ini, anak-anakku sekalian yang saya cintai, bisa juga dapat berbentuk garis. Jadi polanya kita buat dalam berbentuk garis. Garis di mana? Di pemula itu garis di lantai yang akan dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan-gerakan tari, gitu. Nah, pola lantai ini bisa berbentuk garis-garis di lantai, kemudian dibuat formasi oleh penari. Nah, pola lantai bisa diterapkan pada tari tunggal, ya. Bisa juga dalam tari berpasangan, bisa juga dalam tari berkelompok. Yang jelas, tari tunggal tentunya dalam pola lantai berbeda dengan pola lantai pada tari berpasangan. Dan begitu juga berbeda dengan pola lantai pada tari kelompok. Karena memang dari segi jumlahnya, tentunya kalau tunggal dia memiliki ruang gerak lebih luas dan itu lebih dinamis. Ya, begitu juga dengan tari berpasangan. Tapi kalau tari berbentuk kelompok yang jumlahnya banyak sementara ruangannya itu terbatas, maka ini akan berbeda juga dalam menerapkan pola lantai pada tari kelompok. Nah, kemudian kita lihat, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pola lantai garis lurus. Apa pola lantai garis lurus? Pola lantai garis lurus ini adalah pola gerakan yang pertama dari penari adalah garis lurus. Jadi kalau ada panggung pintu di belakang, dia melakukan pola pertama itu garis lurus. Gerakan para penari membentuk garis lurus pada permukaan lantai.
Dalam hal ini penari tentunya bergerak membentuk sebuah garis lurus di ruang yang ada, ya tentunya di arena panggung itu sendiri. Nah, kemudian bentuk-bentuk garis lurus ini terbagi atas beberapa macam. Jadi pola garis lurus ini terbagi dalam teorinya dari berbagai macam garis lurus. Ada garis lurus ke belakang, ya. Jadi garis lurus ke belakang kalau kita buat pola, kita tarik ke belakang, tanda panahnya mengarah ke belakang. Kemudian ada garis lurus ke samping, ya. Dan yang ketiga ada garis lurus segitiga. Kemudian ada garis lurus segi empat. Kemudian juga ada pola zigzag, ditambah lagi pola diagonal. Atau kita bisa kembangkan lain dalam pola laris lurus. Yang penting ada nilai-nilai kreativitas sebagai sebuah pola dalam tarian, ya. Nah, itu secara umum kita bagi menjadi begitu garis lurus. Ada garis lurus ke belakang, ada garis lurus ke samping, ada garis lurus segi 3, segi 4, kemudian zigzag. Nah, kemudian ya, pola lurus ke belakang berarti para penari ini membentuk posisi lurus ke belakang. Sementara pola garis lurus ke samping berarti penari membentuk posisi garis lurus ke samping. Begitu juga untuk pola segitiga dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di gambar itu ada pola-pola yang bergambarkan tentang seorang anak wanita sedang membentuk pola tarian. Silahkan kalian lihat. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang berbahagia yang saya cintai, harapan saya tidak bosan dan tetap berikan like kepada saya sebagai tanda kehadiran, sebagai dukungan, dan selalu subscriber di MTS Nurul Falah. Nah, pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisional di Indonesia. Tari Saman dari Aceh itu menggunakan pola garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Tuh, jadi pola garis lurus pada tari Saman tidak semata-mata membentuk pola garis lurus saja, tetapi dia punya makna tersendiri. Apa maknanya? Adalah menunjukkan hubungan antar manusia karena horizontal ke samping, ya. Kemudian pada garis lurus ini dalam bentuk vertikal ke atas itu menunjukkan pada hubungan Tuhan sebagai penciptanya. Nah, pada tari Saman iringan ini menggunakan pujian terhadap Sang Pencipta, tentunya bernapaskan keagamaan. Biasanya umumnya menggunakan bahasa Aceh atau berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Silakan kalian lihat contoh di link YouTube yang banyak sekali bertebaran contoh-contoh bagaimana tari Saman. Jadi kita pelajari tari Saman membentuk garis lurus ke samping itu horizontal, hubungan terhadap sesama manusia, sementara garis lurus vertikal itu menandakan sebagai hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Begitulah hebatnya rasa seni pada sebuah tarian. Bukan hanya gerakan punya simbol makna-makna tertentu, tapi pada garis barisan-barisan dalam tarian itu juga punya makna-makna. Nah, pada pola lantai garis lurus dijumpai juga pada tari bedaya di Keraton Jawa. Nah, jadi tari bedaya ini dari Pulau Jawa. Garis lurus yang dibuat oleh penari itu pada tari bedaya menyimpulkan tidak hanya hubungan antar manusia, tetapi juga dengan Sang Pencipta. Pola lantai garis lurus ini juga dijumpai misalnya pada tari baris gede di Bali. Garis-garis lurus dapat juga dinikmati, dimaknai ini memiliki sikap jujur. Jadi dalam sebuah tarian ternyata sang koreografer, apakah itu tradisional maupun tari modern, ternyata ada makna tertentu. Ya, hubungannya biasa sama antar manusia dan Kholik Sang Pencipta. Kemudian pada garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level. Jadi pola garis lurus bisa dilakukan dengan berbagai level. Yang seperti yang lalu kita sudah bahas, bisa dilakukan dengan level rendah seperti berbaring atau duduk, atau level sedang, ya,
misalnya dilakukan dengan berlutut atau berjongkok. Atau pola level tinggi dapat dilakukan dengan misalnya berdiri, berjinjit. Nah, ngerti nggak jinjit? Jinjit itu jingkek ya kalau bahasa Betawinya. Berjinjit atau bahkan melompat dan melayang. Nah, pola lantai garis lurus dapat dilakukan juga pada penyajian tari berpasangan atau kelompok. Nah, itu pola garis lurus yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pola garis lurus lengkung. Jadi yang kedua ini pola garis lurus lengkung. Pola garis lurus lengkung menunjukkan pada saat penari melakukan kegiatan menari, posisi mereka itu membentuk lingkaran. Jadi membentuk lingkaran atau dia melengkung. Pada gerak tari melengkung ini dapat dikembangkan dalam beberapa pola baru, yaitu misalnya lingkaran, angka 8, lengkung ke depan, lengkung ke samping, dan lain sebagainya, bentuk bunga, kan, itu bisa dikembangkan. Yang jelas teori pertamanya adalah pola lantai garis lengkung. Nah, contohnya ada pada gambar di bawah, ya, mudah-mudahan bukunya sama. Ada banyak karya tarian menggunakan pola melengkung, ya. Pilihan penari ini karena apa? Gerakan pola garis melengkung ini lebih fleksibel. Ya, penikmat seni dalam menikmati gerakan penari biasanya agak keseluruhan, bahkan bisa punya nilai estetika yang lebih menarik bagi penonton yang menikmati tarian, ya. Karena fleksibelnya itu. Gerakan penari yang melingkar berarti mereka memutar pada sebuah titik pusat sehingga setiap penari dapat dilihat oleh penikmat tari, yaitu penonton itu sendiri. Misalnya tari kecak, ya, dari Bali itu juga membentuk pola lantai garis lengkung, bahkan membentuk lingkaran. Kemudian juga dijumpai dalam tari Badong dari Toraja, itu juga membentuk pola garis melengkung, itu di Sulawesi Selatan. Kemudian juga di Flores dijumpai tarian menggunakan pola lengkung, misalnya pada tari Gawi, kemudian tari Rejang Dewa dari Bali juga itu menggunakan pola lantai lengkung, atau tari perang dari Papua itu biasanya juga membuat garis lengkung. Ya, sehubungan dengan magic ada keagamaan dapat dilihat juga pada tari saman. Jadi itu ada mengandung unsur religi atau budaya atau Rejang Dewa. Nah, tari Tayub dari Jawa atau tari Gandrung dari Sasak, tari joget bumbung dari Bali, kemudian tari Garang Leman dari Flores, itu semua membuat pola garis lengkung. Atau tari joget Melayu atau Japin yang kadang-kadang melibatkan penonton, ini dapat berarti bersama banyak menggunakan pola garis lantai lurus dan garis lengkung. Nah, selebihnya pola-pola itu kita lihat juga dalam gambar bagaimana cara membuat pola, ya, cara membuat pola sehingga kita mengerti, paham mengenai pola-pola dalam pola lantai. Jadi intinya pola lantai itu ada dua, pola lurus kemudian pola lengkung. Lurus itu ada berbentuk segi 4, segi 3, lurus ke samping, ke depan, zigzag ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku sekalian pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai pola tari. Seperti biasa, tugasnya silakan dikerjakan di halaman 40. Ada soal 1, 2, 3, dan 4. Pertama soalnya, apakah yang dimaksud dengan pola lantai? Itu soalnya. Kedua, bagaimanakah jika penari menggunakan pola lantai garis lurus? Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan pola lantai garis lengkung pada sebuah tarian. Yang keempat, sebutkan 2 contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus. Yang kelima soalnya, sebutkan 2 contoh tarian yang menggunakan pola garis lengkung. Nah, ini 5 soal, silakan dijawab. Dan kalau tidak menemukan, usahakan bisa menemukan jawabannya. Biasa dikumpulkan ke sekolah, nanti kalau sudah banyak tidak apa-apa dikerjakan, dikumpulkan nanti dalam jumlah yang banyak di awal bulan, sekalian melaksanakan kewajiban kamu membayar tentunya SPP. Itulah kesempatan kita pada kali ini.
harapan saya kalian tetap semangat untuk belajar di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Tetap semangat, tentunya mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kalian semua dan kita semua diberikan keberkahan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.